Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu, 8 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, penuh semangat menjalani hidup, meskipun kadangkala hidup tidak baik-baik saja, tetapi tetap bersemangat menjalani kehidupan kita. Hari ini permenungan kita, hari Rabu 8 Juli 2026, diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, kedua yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang di jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Panggilan para murid selalu mengingatkan kita untuk membuka telinga kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Maka kepekaan menjadi penting ya. Pertama-tama lebarkan telinga. Yesus memanggil kita semuanya. Dan yang kedua, kalau kita melihat bacaan hari ini, yakni memberi kuasa. Selain memanggil, kemudian dia memberi kuasa. Maka soal kuasa, ingat ada 3 hal penting yang perlu kita ingat berkaitan dengan kuasa atau bahkan kekuasaan. Yang pertama, kuasa yang kemudian boleh kita lihat hari ini adalah kuasa dari Yesus sendiri atau kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Maka kuasa bukan dari diri kita atau dari kemampuan diri kita, tetapi semuanya berasal dari Allah sendiri. Kuasa apa? Kuasa yang kemudian mau ditunjukkan oleh Yesus adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memanggil dan memberi kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, mengusir setan, dan juga menghidupkan, melenyapkan segala kelemahan. Dan yang perlu diingat, kuasa ini adalah dari Allah sendiri, bukan dari diri kita. Yang kedua yang perlu kita ingat berkaitan dengan kuasa bukan tujuan, tetapi menjadi sarana. Sarana yang dibutuhkan untuk membantu yang lain. Seringkali kita menjadi lupa diri, kalau sudah punya kuasa merasa kita itu segalanya. Semuanya itu berasal dari kita. Kita menjadi lupa diri, menjadi sombong, menjadi tinggi hati, menjadi pribadi yang kemudian lupa bahwa kuasa itu diberikan oleh Allah. Maka diingatkan hari ini kuasa itu sebenarnya sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk mewartakan. Wah, itu menjadi sarana pewartaan, bukan menjadi tujuan. Tujuan kita adalah membawa orang pada keselamatan kepada Tuhan sendiri. Ke-12 para rasul menjadi contoh bagi kita semua bagaimana mereka itu diberi kuasa sebagai sarana. Kuasa yang diberikan Yesus hanyalah alat atau sarana pewartaan, bukan sebagai tujuan. Sarana untuk membantu banyak orang, sarana untuk menyelamatkan, bukan tujuan semua demi kuasa, sehingga kita menjadi lupa diri. Maka ingat, yang pertama, kuasa seperti yang dilakukan oleh Yesus karena berasal dari Yesus, yakni melenyapkan kelemahan, melenyapkan segala penyakit, dan mengusir roh jahat. Yang kedua, perlu diingat kuasa itu sebagai sarana untuk pewartaan, bukan menjadi tujuan. Dan yang ketiga yang perlu diingat juga adalah setelah diberi kuasa, para rasul dan kita semua itu diutus dengan pesan, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan jangan kemudian kita itu menyimpang.
Kita sudah mengikuti Yesus, kadangkala kalau sudah mengikuti Yesus kemudian ada diberi banyak kuasa, kita kemudian menjadi lupa diri, kemudian kita meninggalkan Yesus diam-diam. Sehingga jalan kita menjadi menyimpang, tidak kemudian mengikuti Yesus lagi. Maka kita diingatkan, jangan sampai kemudian menyimpang. Ada banyak kuasa yang dianugerahkan kepada kita. Kita bisa sadari ya, kuasa apa yang bisa berikan kepada kita. Mungkin ada kuasa pengetahuan, mungkin ada kuasa nasihat, ada kuasa khotbah, mungkin ada kuasa keterampilan, ada kuasa relasi dan sebagainya. Dengan pekerjaan, dengan kemampuan kita, apakah kita gunakan untuk pewartaan dan untuk memuliakan Dia dan menyadari semuanya dari Allah sendiri. Saat ini saya berada di sebuah katedral di Basilika Hungaria. Tepatnya ini adalah Basilika Estorgom, yakni Basilika Katedral di Hungaria. Kalau kita bicara soal Hungaria, kita mengenal ada sosok Santo dan Santa, ada Santo Stefanos, ada Santa Elizabeth dari Hungaria, mereka dari Hungaria. Dan yang menarik dari sosok Elizabeth, dia punya kuasa sebagai seorang putri raja, membantu mereka yang miskin dan lemah, sehingga Santa Elizabeth dari Hungaria ini dikenal sebagai sosok Santa yang membela merawat orang miskin, bahkan dia mendirikan rumah sakit untuk orang miskin dan terlantar. Maka menjadi pertanyaan kita, atau kita mau meneladani sosok Santa Elizabeth dari Hungaria ini, apakah kuasa yang dianugerahkan kepada Tuhan kepadaku bisa kita gunakan dengan maksimal? Ada banyak keprihatinan di sekitar kita, ada banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Di negara kita mungkin ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ada mungkin orang yang kemudian lupa diri dan sebagainya, ada banyak hal yang kemudian tidak menggunakan kekuasaan dengan baik. Apakah kita mampu dan mau untuk mengupayakan berkontribusi menjadi pewarta? Kuasa kita gunakan sebagai sarana untuk mewartakan sehingga tujuan kemuliaan Tuhan semakin bisa tercapai. Tuhan memberkati dan salam untuk keluarga. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.